Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siska Dewi Anggraini. Di sini saya akan membahas soal SBMPTN Biologi bab jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Simak videonya dengan baik ya. Oke teman-teman, jadi jaringan hewan itu terbagi menjadi 4. Ada yang tahu belum? Jadi jaringan hewan itu dibagi jadi 4, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, dan jaringan otot, dan jaringan saraf. Ada yang udah tahu gak apa sih itu jaringan epitel? Jaringan epitel adalah jaringan yang membatasi dua lingkaran berbeda dalam tubuh hewan dan melekat pada jaringan ikat. Jaringan epitel sendiri itu ada beberapa macam atau bentuk loh. Yang pertama yaitu pipih atau squamous epithelium, yaitu epitelium pipih memiliki susunan yang terdiri dari sel-sel berbentuk pipih seperti lembaran dengan inti sel tampak seperti cakram. Yang kedua yaitu kubus atau kuboid. Epitelium terdiri dari sel-sel yang berbentuk kubus dengan inti sel berbentuk bulat di tengah. Yang nomor 3 yaitu silindris. Epitelium silindris terdiri dari sel-sel berbentuk heksagonal memanjang atau silinder. Yang keempat yaitu transisional. Epitelium transisional terdiri dari sel-sel bentuknya dapat berubah-ubah. Bagian basal terdiri atas sel-sel kubus hingga silindris. Bagian tengah terdiri atas sel-sel kubus polihedral dan bagian permukaan dalam atau superficial terdiri atas sel-sel berbentuk kubus hingga pipih. Yang terakhir itu kelenjar. Epitelium kelenjar memiliki susunan yang terdiri dari sel-sel epitelium khusus untuk sekresi zat yang diperlukan dalam proses fisiologi tubuh. Berdasarkan letaknya, yang pertama itu epidermis, berbatasan dengan lingkungan luar. Epidermis itu setiap kata epi itu artinya pasti di luar. Seperti epitel atau epidermis itu pasti di luar. Yang kedua yaitu endotelium, membatasi organ dalam. Yang ketiga mesotelium, membatasi rongga. Ciri-ciri khusus jaringan epitel ialah yang pertama yaitu sel-selnya tersusun rapat. Yang kedua tidak mengandung pembuluh darah namun mengandung saraf. Yang ketiga kemampuan regenerasi tinggi. Fungsi umum dari jaringan epitel sendiri antara lain adalah untuk proteksi, absorpsi, sekresi, reseptor, dan pertukaran zat. Berdasarkan bentuk, jaringan epitel terdiri dari epitel pipih, squamous epithelium, epitel kubus, epitel berlindir, epitel transisional, dan epitel kelenjar. Tadi lo guys yang di depan yang udah dijelasin. Lalu yang nomor 2 itu ada jaringan ikat. Jaringan ikat atau konektif atau penyokong adalah jaringan yang berfungsi mengikat jaringan-jaringan lain menjadi satu dan berasal dari perkembangan mesenkim dari mesoderm. Klasifikasi jaringan ikat antara lain adalah jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan lemak, jaringan tulang rawan, jaringan tulang sejati, dan yang terakhir jaringan limfa. Lalu yang ketiga itu ada jaringan otot. Jaringan otot sendiri tersusun atas sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif tubuh. Jaringan otot terdiri dari serat-serat otot yang disebut myofibril. Otot dapat bekerja secara aktif dengan cara kontraksi atau memendek dan relaksasi memanjang dengan bantuan protein aktif atau filamen halus, protein misoin atau filamen kasar, ATP dan CO2+. Jaringan otot sendiri itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama, otot polos. Otot polos terdiri dari 2 unit, yaitu otot polos unit tunggal adalah otot polos yang terdiri dari banyak serabut berkontraksi bersama dengan dinding organ tubuh seperti usus, lambung, dan pembuluh darah. Yang kedua, otot polos unit ganda adalah otot polos yang terdiri dari serabut otot berbeda yang bekerja secara independen, seperti otot siliaris mata, dan otot piloerector rambut yang merespon rangsangan saraf. Lalu yang kedua itu otot jantung. Otot jantung berbentuk silinder panjang dengan inti di tengahnya. Bercabang, bekerja secara tidak sadar atau involuntar atau
dipersarafi sistem saraf autonom dan tidak mudah lelah. Cabang jantung yang disebut sinsitium dan sekat yang disebut diskus interkalar berbentuk jantung. Dan yang ketiga yaitu otot rangka. Otot rangka berbentuk silinder panjang dengan inti sel di tepi. Otot ini dikendalikan oleh sistem saraf pusat dan cenderung cepat lelah ketika bekerja secara sadar atau voluntar, seperti ketika Anda melakukan gerakan sadar seperti mengangkat benda berat atau berlari. Lalu yang terakhir yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf atau neuron yang berhubung ke sistem saraf pusat. Dan jaringan saraf tersendiri ada beberapa macam, yaitu yang pertama saraf sensorik. Saraf yang mengirimkan rangsang dari daerah reseptor atau indera penerima rangsang menuju sistem saraf pusat. Yang kedua yaitu saraf interneuron, saraf penghubung antara saraf konektor dan saraf sensorik dengan saraf motorik adjustor. Yang ketiga yaitu saraf motorik, saraf yang mengirimkan rangsang dari sistem saraf pusat menuju efektor atau otot atau menanggapi rangsangan. Nah, barusan kan kita udah bahas tentang jaringan hewan tuh. Gimana kalau kita lanjut mengerjakan soal? Kita bahas soal, oke? Nah, jadi di sini terdapat soal, seorang peneliti menemukan jaringan pada hewan yang memiliki ciri-ciri tidak memiliki pembuluh darah atau avaskular, sel-sel yang tersusun rapat, memiliki kemampuan regenerasi tinggi, beberapa selnya memiliki silia. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, jaringan tersebut kemungkinan besar ditemukan di organ A. Otak, B. Kulit luar, C. Usus halus, D. Tulang belakang, dan E. Jantung. Sebelum memilih opsi mana yang benar, jadi di sini kan ciri-ciri yang disebutkan barusan adalah ciri jaringan epitel, khususnya epitel bersilia. Epitel jenis ini ditemukan pada saluran pernafasan dan saluran pencernaan seperti usus halus, di mana ada fungsi sekresi dan absorpsi serta silia untuk menggerakkan zat. Jadi jawaban yang benar adalah C, usus halus. Yeay! Oke teman-teman, kita lanjut ke jaringan tumbuhan. Ada yang tahu belum jaringan tumbuhan ini apa? Jadi jaringan tumbuhan adalah kumpulan sel-sel yang memiliki bentuk, ukuran, dan fungsi yang sama. Jaringan tumbuhan memiliki peran penting dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Hore! Jaringan tumbuhan sendiri itu dibagikan menjadi dua macam loh guys. Yang pertama jaringan meristem. Jaringan meristem itu terdapat di ujung akar dan batang, sel-selnya aktif membelah diri dengan cara mitosis, membantu pertumbuhan pertumbuhan seperti akar dan batang. Sedangkan jaringan dewasa yaitu terdiri dari berbagai jenis jaringan seperti epidermis, parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan-jaringan tersebut bekerja sama untuk menjalankan tugas-tugas spesifik dalam tubuh tumbuhan. Jadi kalian buat untuk biar cepat mengingat meristem itu apa, dewasa itu apa. Kalau meristem itu anggap kayak masih muda gitu guys, kayak masih remaja-remaja, masih aktif membelah gitu. Sedangkan yang dewasa ya udah sepuh, udah tua gitu loh. Biar kalian cepat ingat kayak apa sih bedanya jaringan meristem sama dewasa gitu guys. Meristem itu muda aja, dewasa itu udah tua ya. Jaringan epidermis. Sel-sel epidermis biasanya berbentuk segi empat saat dilihat dari samping dan teratur. Namun dalam beberapa kasus, epidermis dapat berubah menjadi sel penutup, penjaga stomata bersama dengan sel tetangga, trikoma atau rambut pada daun atau batang, duri atau rambut kelenjar. Selanjutnya yaitu jaringan parenkim. Jaringan dasar atau jaringan parenkim merupakan komponen utama dalam tubuh tumbuhan dan memiliki beragam fungsi tergantung pada lokasi di mana jaringan ini terdapat. Biasanya jaringan ini menyusun sebagian besar organ tumbuhan seperti daging buah, kulit batang, isi umbi, atau rimpang yang menyimpan pati atau metabolit sekunder tertentu. Lalu ada jaringan kolenkim, yaitu jaringan kolenkim berfungsi sebagai struktur penguat atau penyangga pada organ tumbuhan yang masih aktif tumbuh dan berkembang. Lalu ada jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim juga berfungsi sebagai struktur penguat atau penyangga, namun memiliki dinding sel sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin. Jaringan sklerenkim ini hanya ditemukan pada organ tumbuhan yang sudah tidak lagi tumbuh dan berkembang.
Lalu ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada tumbuhan terdiri dari dua jenis utama, yaitu xilem, pembuluh kayu, dan phloem, pembuluh tapis. Xilem bertanggung jawab untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, sementara phloem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bagian lain tumbuhan. Fungsi dari jaringan tersebut antara lain adalah kita mulai dari yang jaringan meristem dulu ya. Jaringan meristem itu membantu pertumbuhan primer tumbuhan seperti akar dan batang. Yang kedua, jaringan epidermis melindungi jaringan di bawahnya, mencegah penguapan berlebihan. Yang ketiga, jaringan parenkim, tempat fotosintesis, menyimpan makanan dan air. Yang keempat, jaringan pengangkut atau pembuluh, mengangkut air, unsur hara, dan zat makanan. Yang kelima yaitu jaringan gabus atau kolagen, membentuk kulit luar korteks yang melindungi tumbuhan. Seperti jaringan kolenkim, penyokong, jaringan sklerenkim, dan jaringan penyokong atau penunjang. Nah, barusan kan kita udah bahas tentang jaringan tumbuhan nih. Kita bahas soal yuk. Jadi di sini terdapat soal, seorang siswa melakukan pengamatan terhadap dua jenis batang tumbuhan. Batang A mudah ditekuk, tidak patah, dan masih hijau. Batang B keras, tidak lentur, dan berwarna coklat keabu-abuan. Setelah dilakukan pengamatan mikroskopis, ditemukan bahwa batang A banyak mengandung sel hidup dengan dinding sel mineral di sudutnya. Batang B banyak mengandung sel mati dengan dinding sel bilignin. Pertanyaannya, jaringan penyusun utama pada batang A dan B berturut-turut adalah A. Parenkim dan kolenkim, B. Kolenkim dan sklerenkim, C. Phloem dan xilem, D. Sklerenkim dan parenkim, D. Xilem dan kolenkim. Kira-kira apa nih jawabannya guys? Ada yang tahu belum? Sebelum menjawab kita bahas dulu ya. Jadi kita identifikasi ciri-cirinya dulu. Batang A itu lentur, tidak patah, menunjukkan fleksibilitas. Masih hijau dan sel hidup itu berarti jaringannya masih hidup. Penebalan di sudut sel itu ciri khas kolenkim. Batang B keras dan tidak lentur itu menunjukkan kekuatan struktural. Sel mati dan berdinding tebal berlignin itu ciri khas dari sklerenkim. Jadi jaringan utama penyusunnya adalah batang A itu kolenkim, sedangkan batang B itu sklerenkim. Jadi jawaban yang benar itu opsi B guys, kolenkim dan sklerenkim. Hore! Itu dia guys, materi dan soal serta pembahasannya yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman di rumah. Terima kasih sudah menonton dan menyimak videonya. Terima kasih semuanya. Thank you. Bye bye. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.